Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Nurul. Kali ini Miss Nurul akan menjelaskan materi matematika kelas 5, yaitu tentang penjumlahan pecahan desimal dan penjumlahan pecahan persen. Jadi mohon kalian perhatikan dengan seksama ya. Kita lanjutkan belajar hari ini, yaitu tentang penjumlahan pecahan desimal. Ada dua cara untuk menghitung pecahan desimal. Yang pertama, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan terlebih dahulu, kemudian menyatakan hasilnya dalam bentuk pecahan desimal. Yang kedua, penjumlahan bersusun ke bawah. Nah, ini seperti yang biasanya, yaitu penjumlahan bersusun. Langsung saja ke contohnya. 5,2 ditambah 1,7. Nah, untuk cara pertama, kita rubah dulu pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. 5,2 ditambah 1,7. Nah, 5,2 kita rubah ke pecahan biasa menjadi 52 per 10 ditambah 1,7 kita jadikan 17 per 10. Kalian harus tahu ya, kenapa kok per 10? Karena di sini di belakang koma hanya ada satu angka. Misalkan nanti 2 angka berarti per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka berarti per 1000 dan berikutnya. Nah, ini bisa kita jumlahkan seperti kemarin dengan penjumlahan pecahan sama penyebut. Jadi, yang atas dijumlahkan, yang bawah tetap, yaitu per 10. 52 ditambah 17 berapa? Iya, 69. Setelah seperti ini, nah, kita jadikan ke pecahan desimal. 69 dibagi 10 yaitu 6,9. Nah, ini untuk cara pertama. Untuk cara kedua dengan penjumlahan bersusun, yaitu 5,2 ditambah 1,7. Nah, ini kita jumlahkan. Ketika penjumlahan pecahan desimal, kalian perhatikan koma itu harus urut ya. Jadi, komanya kalau ini di sini diurutkan. Jadi, ini 2 ditambah 7, 9. Jangan lupa komanya diturunkan, 5 tambah 1, 6. Nah, hasilnya sama ya. 6,9. Ini untuk penjumlahan pecahan desimal. Ada dua cara. Ya, sudah kalian. Nah, untuk penjumlahan pecahan desimal contoh yang kedua, Miss Nurul berikan 132,4 ditambah 45,75. Nah, berapa hasilnya? Nah, coba kita menggunakan cara pertama. Kita rubah ke pecahan biasa. Nah, 132,5 ditambah 45,75. 132,5 pecahan biasanya berapa? Oh ya, maaf, Miss Nurul salah ya. Di sini harusnya 4. Nah, 132,4 pecahan biasanya berapa? Iya, betul, 1324 per 10. Kenapa kok per 10? Karena di sini di belakang koma ada satu angka. Kemudian untuk 45,75. Nah, perhatikan ini ada dua angka, 7 dan 5. Jadi, kalau dua angka di bawahnya iya benar, per 100. Komanya hilang ya. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini penyebutnya udah sama atau beda? Iya, berbeda. Yang satu 10, yang satu 100. Kita jadikan penyebutnya sama, yaitu per 100.
Nah, di sini per 100, di sini per 100. Kalau di sini dirubah 100, ini 10, jadi 100 dibagi 10. Ya, 10. 10 dikali 1324. Jadinya 13.240. Kalau ini tetap ya, 4.575. Setelah penyebutnya sama, bisa kita jumlahkan 13.240 ditambah 4.575, yaitu 17.815 per 100. Nah, ini bisa kita rubah ke desimal. Berapa? 17.815 dibagi 100. Nah, ini tinggal di belakang koma ada 2. Tinggal dikasih komanya 2. 178,15. Nah, ini untuk cara pertama. Ketemunya 178,15. Selanjutnya untuk cara yang kedua dengan penjumlahan bersusun. Nah, 132,4 ditambah 45,75. Perhatikan komanya ya, kita urutkan. Berarti ini 7, ini 5, ini 4, 45. Kita jumlahkan. Nah, ini 5. 5-nya kita turunkan karena enggak di atas, 5. Kemudian 4 ditambah 7 berapa? Ya, 11. Kasih koma, berarti ini disimpan 1 tambah 2 tambah 5. Iya, 8. 13 ditambah 4, 17. Nah, sama ya. Jawabannya 178,15. Ini untuk contoh yang kedua. Nah, selanjutnya, agar kalian memahami penjelasan dari Miss Nurul, coba kalian kerjakan 2 latihan soal berikut ya. Nah, nanti kalian kerjakan dengan menggunakan dua cara yang sudah Miss Nurul terangkan sebelumnya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu tentang penjumlahan pecahan persen. Apa itu persen? Nah, persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Jadi persen adalah artinya per 100 atau bilangan persen ditandai dengan bilangan persen gini ya. Nah, seperti ini mesti kalian sudah pernah lihat ya, ini namanya bilangan persen atau per 100. Nah, ada 2 cara untuk menghitung penjumlahan persen. Yang pertama dinyatakan dalam bentuk per 100, yang kedua dinyatakan dalam persen. Langsung saja Miss Nurul berikan contohnya. Nah, ini contoh yang diberikan Miss Nurul, 24% ditambah 48%. Nah, nanti kita akan menggunakan 2 cara. Yang cara pertama yaitu merubah ke pecahan biasa atau per 100. 24% ditambah 48% sama dengan 24 per 100 ditambah 48 per 100. Nah, penyebutnya udah sama belum? Iya, udah sama ya. Tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. 24 ditambah 48. Berapa jawabannya? Ya, betul. 72 per 100. Nah, ketika sudah per 100, kita rubah ke persen. Jadi berapa persen? Iya, 72%. Ini untuk cara yang Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan dinyatakan dalam persen. Jadi kita langsung ya. 24% ditambah 48% sama dengan, nah kita kurung dulu. 24 ditambah 48, kita tutup, kita kasih persen. Nah, ini langsung jadi dijumlahkan 24 ditambah 48, jawabannya 72%. Nah, ini jawabannya sama ya, 72%. Ini untuk penjumlahan pecahan persen. Mudah bukan untuk belajar matematika? Nah, langsung saja Miss Nur berikan latihan soalnya ya. Nah, ini
ada 2 soal latihan untuk penjumlahan pecahan persen. Nah, nanti kalian kerjakan dengan 2 cara tadi, yaitu dengan dinyatakan dalam bentuk persen dan dinyatakan dalam persen. Nah, mungkin itu saja yang bisa Miss Nurul sampaikan. Apabila masih ada yang belum jelas, bisa kalian putar kembali materi yang sudah Miss Nurul jelaskan. Selamat mengerjakan dan terima kasih.